Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam kebajikan, selamat berjumpa dan selamat datang kepada peserta didik baru di SMP Negeri 1 Negara. Hari ini kita berjumpa dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah khususnya bagi peserta didik baru pada tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, saya Ida Bagus Ardike sebagai Wakasek bidang kurikulum. Pada hari ini kita akan membahas khusus tentang bagaimana kurikulum di SMP Negeri 1 Negara. Kurikulum di SMP Negeri 1 Negara, khususnya pada masa pandemi COVID-19, di mana kita ketahui bersama seluruh dunia, khususnya di Indonesia, kita ketahui bersama bahwa virus COVID-19 sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya kita di dunia pendidikan. Dan sebagai konsekuensinya, kita harus selalu mengikuti protokol kesehatan dalam berbagai bidang kegiatan kemasyarakat, termasuk bagaimana kita menyiapkan diri untuk bisa mengikuti proses pembelajaran bagi anak-anak khususnya di SMP Negeri 1 Negara. Sebagai dasar landasan kita melaksanakan bagaimana kurikulum itu dijalankan khususnya di SMP Negeri 1 Negara, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Sebagai definisi bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan secara nasional, serta kesesuaiannya dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, terutama satuan pendidikan dan peserta didik. Jadi, secara umum telah digariskan bagaimana pengertian dari kurikulum seperti yang saya jabarkan tadi. Selanjutnya, kita lihat apa tujuan pendidikan nasional. Secara nasional, pendidikan memiliki tujuan, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan demokratis. Jadi, tujuan pendidikan nasional itu sekali lagi adalah bagaimana mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan demokratis. Nah, untuk mengejar tujuan kurikulum secara nasional, kita harus mewujudkan khususnya di SMP Negeri 1 Negara dengan berangan-angan atau berkhayal melalui visi dan misi SMP Negeri 1 Negara. Mari kita lihat bagaimana visi SMP Negeri 1 Negara.
Visi SMP Negeri 1 Negara sudah melalui berbagai kajian yang dirumuskan oleh tim pengembang dan semua stakeholder yang ada di SMP Negeri 1 Negara untuk mewujudkan angan-angan. Nah, visinya adalah tangguh dalam iman, unggul dalam prestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Seperti yang saya sampaikan tadi, visi itu adalah sebuah angan-angan. Jadi untuk mewujudkannya perlu misi. Sehingga apa yang diangankan, apa yang dicita-citakan menjadi sebuah kenyataan seperti tujuan pendidikan secara nasional. Nah, dalam hal ini kita nanti akan membahas tentang bagaimana dasar pelaksanaan kurikulum, kemudian mewujudkan proses belajar mengajar yang ada di SMP 1 Negara, khususnya pada masa pandemi ini. Sebagai satuan pendidikan formal yang ada di Jemberana dan sekolah favorit di Jemberana, SMP Negeri 1 Negara memiliki struktur kurikulum seperti yang dituangkan oleh pemerintah, yaitu yang pertama struktur kurikulum 2013 jika kita melaksanakan tatap muka secara normal. Sebagai perbandingan, di SD jumlah mata pelajaran itu mungkin lebih sedikit dari di SMP. Di mana untuk di SMP Negeri 1 Negara, jika kita melakukan kurikulum normal dengan tatap muka, maka jumlah mata pelajaran yang diampu harus dihadapi oleh siswa adalah sejumlah 11 mata pelajaran. Terdiri dari pertama, pendidikan agama dan budi pekerti, jumlah jam kelas 7 maupun kelas 8 dan kelas 9 yaitu 3 jam. Sedangkan yang berikutnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, ilmu pengetahuan alam 5 jam, ilmu pengetahuan sosial 4 jam, bahasa Inggris 4 jam. Kemudian di kelompok B ada mata pelajaran seni budaya 3 jam, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 3 jam, informatika sebagai pilihan yang kita ambil pada struktur kurikulum 2012 di SMP Negeri 1 Negara dengan 2 jam, dan sebagai muatan lokal wajib untuk Provinsi Bali adalah bahasa Bali yaitu 2 jam. Rata-rata KKM di seluruh mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum 2013, kita mengambil rata-rata KKM dalam hal ini 78. Jadi untuk semua pelajaran KKM-nya itu 78, yaitu menjadi KKM sekolah. Sedangkan untuk pembagian waktu pembelajaran apabila kita melaksanakan tatap muka secara normal, terdiri dari hari Senin, kemudian waktunya khusus seperti yang ada pada tabel, kemudian hari Selasa, Rabu, dan Kamis juga khusus kami jadwalkan. Berikutnya ada khusus hari Jumat yang berakhirnya sama, dan khusus untuk Purnama Tilam juga kita jadwalkan sedemikian rupa. Jadi apabila kita melaksanakan pembelajaran tatap muka secara normal, maka pembagian waktu pembelajaran itu anak-anak mulai jam 7 dan berakhir jam 15 sore. Anak-anak kalau di SD 1
jam pelajaran itu 35 menit, sedangkan setelah anak-anak SMP 1 jam pelajarannya adalah 40 menit. Mengikuti situasi yang sekarang, di mana tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kurikulum yang kita gunakan dan kita persiapkan itu adalah kurikulum masa pandemi COVID-19, di mana pembelajarannya kita menggunakan pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Struktur kurikulumnya masih tetap sama, terdiri dari 11 mata pelajaran, sedangkan yang kita kurangi, yang kita sesuaikan, di dalam proses PJJ atau pembelajaran jarak jauh, masing-masing mata pelajaran itu terdiri dari 2 jam pelajaran untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Di mana nanti secara khusus untuk pembelajaran secara daring, kita akan buatkan jadwal khusus. Lebih lanjut, pembagian waktu pembelajaran khusus PJJ, yaitu mulai hari Senin sampai hari Jumat, ada 6 jam pelajaran. Yaitu jam pertama jam 7 sampai dengan 7.40 menit, jam kedua 7.40 sampai 8.20, kemudian diselingi dengan istirahat selama 30 menit, dilanjutkan dengan jam ketiga, yaitu jam 8.50 sampai dengan 9.30, kemudian jam keempat 9.30 sampai 10:10 menit, selanjutnya jeda istirahat selama 30 menit. Setelah anak-anak istirahat, masuk ke jam kelima, yaitu 11.40 sampai dengan 11.20. Dan berakhir pada jam ke-6, yaitu 11.20 sampai dengan 12.00. Jadi, selama pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh, waktu pembelajaran kita mulai jam 7 sampai dengan jam 12.00. Selanjutnya, kita lihat estimasi jumlah jam dalam 1 minggu, di mana pembelajaran jarak jauh itu kita laksanakan seperti yang telah terlaksana 1 tahun yang lalu. Karena situasi dan kondisi sekarang ini, kita masih menggunakan proses pembelajaran jarak jauh itu menggunakan waktu yang kita bagi sedemikian rupa, di mana di dalam 1 minggu itu terdiri dari 22 jam, yaitu setiap mata pelajaran 2 jam. Pelajaran kali 11, maka menjadi 22 jam pelajaran. Kita distribusikan estimasi pembagian waktunya di hari Senin, 4 jam pelajaran, terdiri dari 2 mata pelajaran, kemudian hari Selasa 6 jam pelajaran, berarti 3 mata pelajaran, hari Rabu, Kamis, dan Jumat masing-masing 4 jam, terdiri dari 2 pelajaran. Jadi 1 jam pelajaran kita alokasikan waktu 40 menit. Nah, dari sana nanti anak-anak akan selalu kita pastikan difasilitasi oleh seluruh guru mata pelajaran dalam proses pembelajarannya secara daring sesuai dengan jadwal yang disusun. Sedangkan realisasi pelaksanaan pembelajarannya akan kami susun jadwal pembelajaran selama 5 hari kerja. Selanjutnya, selain mata pelajaran yang wajib anak-anak ikuti, ada juga namanya pengembangan diri atau ekstra.
Pengembangan diri adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik individu maupun kelompok, agar berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, dan karir melalui proses pembiasaan, pemahaman diri, dan lingkungan untuk mencapai kesempurnaan perkembangan diri. Nah, ini biasanya kegiatan ini dilaksanakan konseling, yaitu layanan konseling oleh guru BK. Artinya, anak-anak jika ada permasalahan, kesulitan belajar, apapun jenisnya, anak-anak secara individu maupun secara berkelompok akan dilayani oleh guru BK. Karena kami sudah membagi setiap guru BK mengampu beberapa rombongan belajar yang melayani secara khusus tentang kesulitan anak-anak dalam pembelajaran atau hal-hal lain yang berhubungan dengan diri anak-anak secara individu. Saya tegaskan, sekecil apapun permasalahan Anda, anak-anak dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan sosial kesehariannya sehari-hari di sekolah, dapat anak-anak sampaikan di guru BK. Selanjutnya, untuk mengembangkan bakat potensi anak-anak di dalam kegiatan pengembangan diri, ada namanya ekstrakurikuler, di mana sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 Negara, kita membuka dua jenis ekstra, yaitu ekstra wajib dan ekstra pilihan. Sebagai ekstra wajib, yaitu pramuka. Artinya, setiap siswa wajib untuk mengikuti ekstra kepramukaan atau ekstra pendidikan kepramukaan. Nah, kalau di kelas 7, anak seluruh siswa wajib mengikuti pendidikan kepramukaan yang akan didampingi oleh wali kelas masing-masing, kemudian di bawah koordinasi dari pembina ekstra pramuka. Yang kedua, ada ekstrakurikuler pilihan seperti PMR, PKS, seni tabuh, seni tari, kemudian permainan bola basket, bulu tangkis, catur, sepak bola, dan yang lain-lainnya akan dibimbing oleh guru pembimbing ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Jadi sekali lagi, untuk mengembangkan minat, bakat sesuai dengan kemampuan yang anak-anak miliki, sekolah telah menyiapkan wadah untuk hal tersebut. Sehingga semua bakat akan tersalurkan dengan baik dan selanjutnya paling tidak menjadi bekal anak-anak di dalam mengikuti pendidikan selanjutnya. Selanjutnya, kalau kita pilihannya melaksanakan proses pembelajaran secara jarak jauh, apa syaratnya? Atau bagaimana proses PJJ di SMP Negeri 1 Negara yang selama ini kita laksanakan, termasuk terhadap anak-anak kelas 7 baru yang akan datang. Yang pertama, setiap siswa kita wajibkan mengikuti atau ikut dalam grup WA di masing-masing kelasnya, di mana wali kelas,
guru mapel dan ketua kelas wajib menjadi admin pada WA Group. Semua informasi tentang pembelajaran, pengumuman, dan yang lain-lainnya akan disampaikan melalui WA Group oleh wali kelas masing-masing. Untuk kelancaran proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru mata pelajaran selalu menggunakan WA Group di mana masing-masing guru menyampaikan proses pembelajarannya dengan berbagai metode seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Nah, ini tergantung dari masing-masing guru, apakah guru itu menggunakan Zoom, Google Meet, Google Classroom, atau yang lainnya di dalam proses pembelajarannya. Sekali lagi itu tergantung guru masing-masing mata pelajaran. Oleh karena itu, anak-anak diwajibkan ikut dalam WA Group. Nah, bagaimana kalau ada siswa yang belum atau tidak memiliki HP atau memiliki HP tapi paketnya tidak bagus atau sinyalnya kurang bagus? Maka sekolah telah menyiapkan fasilitas pendukung PJJ. Yang pertama yaitu 3 buah lab komputer dengan internet yang sangat memadai. Jadi anak-anak jika bermasalah dengan gadget, dengan HP, kemudian dengan paket internet, anak-anak tinggal datang ke sekolah yang selanjutnya kita sebut dengan klinik pembelajaran. Jadi anak-anak tetap bisa mengikuti proses pembelajaran walaupun jaringan internetnya di rumah tidak baik atau HP-nya rusak atau hal-hal lain yang dapat menghambat proses pembelajaran jarak jauh. Dengan catatan bagi anak-anak yang memiliki masalah demikian agar hadir ke sekolah. Tentunya tidak semua anak yang bermasalah seperti itu. Kemudian fasilitas yang lain, di ruang perpustakaan juga kita lengkapi dengan internet, WiFi gratis. Tempat yang lain, WiFi gratis di kantor, di aula, di kantin, di ruang BK, dan di sekitar ruang belajar. Kami sudah fasilitasi dalam rangka menyiapkan diri dan mensukseskan program pembelajaran jarak jauh, khususnya bagi anak-anak yang bermasalah pada gawai, HP, kemudian pada paket. Sekali lagi, kita sudah menyiapkan fasilitas yang cukup lengkap. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir. Bagi yang belum memiliki HP atau yang bermasalah tentang paket, sinyal di rumahnya kurang bagus, datang saja ke sekolah. Melalui wali kelas dan guru BK akan memberikan pendampingan yang kita sebut dengan klinik pembelajaran. Jadi harapan kita dengan segala fasilitas yang ada, proses pembelajaran jarak jauh atau secara daring dapat kita laksanakan dengan baik. Sehingga kendala-kendala yang selama ini dirasakan oleh beberapa siswa dapat teratasi dengan baik. Yang terpenting bagaimana anak-anak menjaga atau tetap mengikuti protokol kesehatan.
Kalau datang ke sekolah, ingat jangan berkerumun, jangan berkumpul terlalu banyak, terlalu dekat, jaga jarak, tetap menggunakan masker. Selanjutnya, setelah proses pembelajaran dilaksanakan secara daring, tentu seperti anak-anak di SD, ada penilaian dan pengolahan hasil belajar. Di proses belajar anak-anak itu biar tidak sia-sia, harus ada penilaian dan pengolahan hasil belajar yang dilakukan oleh guru dan oleh sekolah. Penilaian dan pengolahan hasil belajar yang pertama yang dinilai menjadi parameter adalah nilai sikap sosial dan spiritual. Artinya, anak-anak dalam keseharian, sikap sosial itu akan dinilai oleh setiap guru melalui masing-masing mata pelajaran. Kalau di luar kelas, secara teori, anak-anak juga akan nilai sikapnya, yaitu sikap sosial dan sikap spiritualnya. Deskripsi nilai sikap pada raport minimal baik. Adakah nilai yang tidak baik? Tentu. Kemarin sudah disampaikan pada materi tata krama dan tata tertib, siswa yang bagaimana nilai sikap sosialnya yang tidak baik. Jadi berhubungan dengan tata krama dan tata tertib serta perilaku anak-anak keseharian di sekolah. Lagi, ini juga berpengaruh pada kenaikan nanti karena nilai sikap pada raport minimal baik. Jadi ranah sikap itu masuk pada nilai raport. Yang kedua, nilai yang masuk adalah nilai pengetahuan. Apa saja yang termasuk pada nilai pengetahuan? Yang pertama, penilaian harian. Ya, penilaian harian, kalau di SD sering disebut dengan ulangan harian. Ulangan harian itu dilaksanakan pada satu atau beberapa kali dari setiap mata pelajaran. Jadi, setiap mata pelajaran itu wajib melaksanakan penilaian harian atau ulangan harian. Selanjutnya, selain penilaian harian atau ulangan harian, anak-anak setiap saat guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas maupun secara daring wajib memberikan tugas karena juga termasuk nilai harian. Yang kedua adalah penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester ini dilaksanakan tentu pada tengah semester ganjil atau tengah semester genap. Artinya sebelum akhir semester, di tengah-tengah. Dalam satu semester dibagi dua, itu dilaksanakan penilaian atau ulangan harian, ulangan tengah semester. Ulangan tengah semester ini juga dilaksanakan secara daring, yang hasilnya nanti dapat dituangkan dalam raport tengah semester ganjil atau genap. Jadi pada raport tengah semester ganjil ataupun genap itu ada nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Yang berikutnya adalah penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester ini dilaksanakan setiap akhir semester.
Ya. Sekali lagi, penilaian akhir semester dilaksanakan setiap akhir semester, khususnya semester ganjil. Selanjutnya, setelah ulangan harian atau penilaian harian, kemudian tugas digabungkan dengan komposisi sedemikian rupa sesuai dengan rumusnya, maka akan muncul nilai akhir semester yang diberikan pada akhir semester ganjil. Sekali lagi, pada raport akhir semester ini terdiri dari nilai harian, kemudian nilai tugas, dan nilai akhir semester yang digabungkan dengan rumus yang telah dituangkan pada kurikulum, maka menjadi nilai raport akhir semester. Selanjutnya masih penilaian pengetahuan, yaitu penilaian akhir tahun. Penilaian akhir tahun dilaksanakan setiap akhir semester genap. Ini lagi, penilaian akhir tahun dilaksanakan setiap akhir semester genap dengan pembagian raport akhir semester atau yang sering kita sebut raport kenaikan kelas. Pada raport kenaikan kelas ya, akan diambil nilai akhir semester, kemudian nilai akhir tahun, digabungkan secara rata untuk menentukan apakah seorang siswa itu dinyatakan naik kelas atau tidak sesuai dengan kriteria yang tertuang pada kurikulum, khususnya di kurikulum SMP Negeri 1 Negara. Jadi anak-anak, penilaian itu sudah saya sampaikan tadi, di dalam 1 tahun ada nanti penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan di tengah-tengahnya itu ada nilai tugas yang akan digabungkan. Masih sama seperti di SD, ya, di dalam proses penilaian adalah setiap guru mata pelajaran selalu memberikan penilaian. Secara umum, penilaian oleh satuan pendidikan berupa raport akhir semester. Yang berikutnya, yang sudah saya sampaikan tadi, adalah nilai keterampilan. Nilai keterampilan diperoleh dari hasil penilaian kinerja, proses dan produk, proyek, dan portofolio. Jadi, sekali lagi, nilai keterampilan ini terdiri dari nilai proses dan produk, nilai proyek, dan nilai portofolio. Tergantung dari masing-masing guru mata pelajaran. Hasil penilaian ini dilakukan dengan teknik kinerja dan proyek, kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh nilai akhir dari keterampilan pada setiap mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran wajib ada nilai keterampilan. Secara umum, ya, penilaian dalam proses pembelajaran ini, khususnya bagi anak-anak, ada yang pertama nilai sikap, sosial maupun spiritual, kemudian nilai pengetahuan, dan terakhir adalah nilai keterampilan. Ketiga nilai ini akan masuk di dalam raport, baik raport akhir semester, tengah semester, maupun raport akhir tahun atau raport kenaikan kelas. Selanjutnya, setelah anak-anak memperoleh nilai baik harian, tugas, tengah semester,
akhir semester maupun akhir tahun, sekolah juga menentukan kriteria kenaikan kelas yang kesemuanya telah dituangkan ke dalam kurikulum atau dokumen kurikulum sebagai undang-undangnya proses pembelajaran di sekolah. Jadi dasar untuk menaikkan atau tidak menaikkan seorang siswa itu harus tertuang secara hukum di dalam dokumen kurikulum yang dimiliki. Kriteria kenaikan kelas seorang siswa dinyatakan naik kelas atau tidak, ada kriterianya. Yang pertama, siswa menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti dan mencapai kriteria ketuntasan minimal. Artinya, seorang siswa dinyatakan naik apabila mengikuti dan menyelesaikan pembelajarannya dalam 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap, dan nilai rata-ratanya yaitu semester ganjil dan semester genap mencapai batas KKM. Tadi sudah saya sampaikan, KKM sekolah adalah 78. Jadi contohnya, kalau anak-anak di semester 1 mata pelajaran matematikanya mendapat 78 standar KKM, kemudian di semester 2 anak-anak mendapatkan 80, maka secara umum anak-anak telah memenuhi nilai batas KKM. Ini kalau diratakan menjadi 80. Selanjutnya, deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik. Tadi sudah sampaikan bahwasanya sikap juga menentukan anak-anak dapat naik kelas atau tidak. Apabila deskripsi sikap yang diberikan oleh Bapak Ibu Tuan Guru anak-anak kurang baik, maka dapat dipastikan anak-anak tidak akan naik kelas. Yang ketiga, nilai ekstrakurikuler minimal baik. Jadi, seorang anak atau seorang siswa wajib memiliki satu ekstrakurikuler wajib, yaitu ekstra pramuka. Dan salah satu dari ekstrakurikuler pilihan. Keduanya itu minimal nilainya baik. Jika nilainya kurang atau cukup, maka anak yang bersangkutan dinyatakan tidak naik kelas. Yang berikutnya, seorang siswa dapat dinyatakan naik kelas jika tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah KKM. Kalau saya sebutkan, jika seorang siswa memiliki 3 mata pelajaran yang nilainya kurang dari KKM pada akhir semester atau semester genap atau akhir tahun, maka siswa itu dapat dinyatakan tidak naik. Jadi, sebaliknya, nilai KKM maksimal, saya ulangi, nilai yang anak-anak peroleh paling banyak adalah 2 nilai yang kurang dari KKM. Jadi saya ulangi sekali lagi, syarat untuk bisa naik kelas,
tidak memiliki lebih dari 2, maksimal 2 mata pelajaran yang kurang dari KKM. 3, 4, dan seterusnya kurang dari KKM, maka dipastikan tidak naik kelas. Jadi secara lengkap siswa dapat dinyatakan naik kelas. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Kemudian yang kedua, diskreditkan sekurang-kurangnya baik. Yang ketiga, nilai ekstrakurikulernya minimal baik. Dan tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang nilainya kurang dari KKM. Sehingga kalau memenuhi keempat kriteria itu, maka anak-anak dapat dinyatakan naik kelas. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan tentang kurikulum COVID khususnya di SMP Negeri 1 Negara. Sekali lagi, pada masa pandemi ini bagaimana kita meningkatkan proses belajar mengajar. Anak wajib siapkan diri untuk belajar. Jika di SD anak masih punya kebiasaan yang kurang baik khususnya tentang pembelajaran, mulai sekarang mari kita tingkatkan proses penyiapan diri untuk belajar dan belajar, khususnya bagaimana kita menyikapi pembelajaran jarak jauh khususnya di masa pandemi. Dan kita berharap semuanya masa pandemi ini segera berakhir dan kita dapat masuk bertatap muka, sehingga kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum tatap muka yang menggunakan kurikulum 2013. Jadi kita berharap semuanya supaya pandemi ini segera dapat berakhir dan kita selalu berdoa untuk semua supaya kewajiban anak-anak sebagai siswa dapat kita tuntaskan bersama-sama. Selanjutnya, guru tidak akan mampu memberikan sesuatu yang lebih, betapapun hebatnya guru itu, jika anak-anak tidak menyikapi dengan baik. Tidak ada artinya seorang guru itu pintar apabila anak-anak malas belajar. Kita akhiri kegiatan ini, saya sampaikan terima kasih. Salam sehat dan ingat pesan ibu. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.